Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Miranda dengan NIM 2107433. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan saya berasal dari Universitas Malikus Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi di MK yang saya ampu di semester 5, yang mana MK-nya itu kritik sastra, yang mana salah satu materinya itu berjudul tentang aliran absolutisme. Oke, sebelum saya membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan aliran absolutisme dalam kritik sastra, di sini saya terlebih dahulu akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan absolutisme itu sendiri. Nah, absolutisme ini itu berasal dari kata dasar yang yaitu absolut, yang mana artinya itu mutlak, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak diragukan lagi, dan juga murni. Nah, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, absolutisme ini itu merupakan bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar. Jadi tidak ada undang-undang dalam pemerintahan suatu negara gitu. Dan juga bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak pada tangan penguasa. Contohnya seperti raja atau presiden ya, kaisar, diktator, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada menurut dari Ensiklopedia Britannica, yang mana menurutnya absolutisme ini itu merupakan doktrin politik dan praktik otoritas terpusat, tidak terbatas, yang mana kedaulatannya itu diberikan kepada raja atau diktator atau penguasa dari suatu kedaulatan gitu. Nah, dijelaskan pula bahwa sistem absolut ini itu merupakan kekuasaan pemimpin yang tidak tunduk pada pemerintahan reguler lembaga lain seperti yudikatif, legislatif, agama, dan juga ekonomi. Maksudnya di sini yaitu misalnya di Indonesia kan ada yang namanya presiden. Nah, presiden di Indonesia ini itu tunduk pada pemerintahan reguler lembaga lain, contohnya kayak MPR. Nah, sedangkan dari absolutisme ini, dia itu segala kekuasaan dipegang oleh pemimpin suatu negara. Nah, pemimpin suatu negara tersebut tidak tunduk pada satupun lembaga reguler lain. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai absolutisme ini itu diperkenalkan pertama kali oleh raja yang bernama Louis XIV pada tahun 1643 sampai 1715, yang mana berasal dari Prancis. Nah, hal ini itu bermula ketika ia memberikan pernyataan yang paling ikonik, yang mana artinya itu adalah saya adalah negara. Jadi dia kayak saya adalah pemimpin dari negara dan saya yang memimpin kedaulatan negara tersebut. Saya sama artinya kedudukannya dengan negara. Oke, sekarang langsung saja ke kesimpulannya. Apa sih yang dimaksud dengan aliran absolutisme dalam kritik sastra? Nah, aliran absolutisme ini itu merupakan paham penilaian karya sastra yang mana didasarkan pada paham-paham di luar sastra itu sendiri. Contohnya seperti politik, moral, atau ukuran-ukuran tertentu. Atau dengan kata lain gini, paham ini itu menilai karya sastra itu tidak hanya didasarkan pada hakikat sastra. Nah, menurut paham ini, sastra yang baik adalah karya sastra yang memiliki tendensi politis, memiliki nilai-nilai moral, dan memiliki ukuran-ukuran tertentu atau lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga paham ini itu cenderung menilai karya sastra secara dogmatis dan juga statis. Maksud dogmatis adalah dia itu berdiri pada pendapatnya sendiri. Dia atau artinya itu kayak keras kepala gitu. Nah, contoh dari kritik sastra dengan paham ini adalah kritikus penganut paham humanis baru dan Marxis. Nah, di Indonesia kritik sastra model ini itu berkembang pada tahun 60-an seperti penganut paham bahwa sastra adalah seni bertendensi atau seni untuk seni. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai salah satu materi di MK Kritik Sastra, yang mana materinya mengenai aliran absolutisme dalam kritik sastra. Apabila ada yang kurang, saya meminta maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.